Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Waktu terus berjalan dan jajaran pelatih Garuda terus mempersiapkan tim untuk menyambut laga lanjutan round ketiga yang disebut bak laga final di tiap matchnya. Ya, salah satu langkah yang harus diambil di jauh hari seperti ini adalah revitalisasi skor, sebab semua tahu kalau masih banyak hal yang harus dibenahi. Tantangan berat memang berada di pundak Patrick Kluivert. Mantan pelatih timnas Kroasia itu harus membawa tim Garuda meraih poin sebanyak mungkin di bulan Maret mendatang. Pasalnya, skuad timnas Indonesia berpeluang kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia 2026 bila menderita 2 kekalahan beruntun. Seperti yang kita tahu, hanya ada 2 tim yang memperoleh tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat berkesempatan melaju ke babak selanjutnya, sedangkan 2 tim terbawah dipastikan tersingkir. Menilik inilah dengan jadwal tanda ke markas Australia di match pertama tahun ini. Coach Patrick meminta pemain berkumpul H-5 match, atau tepatnya pertanggal 15 Maret nanti. Hal ini diungkap melalui Ketua BTN Pak Sumarji yang mengaku sudah berdiskusi dengan Coach Patrick sebelum sang pelatih kembali ke Belanda. Lebih lanjut, menurut Pak Sumarji, pada tanggal 15 Maret nanti, tim official Timnas Indonesia akan berangkat terlebih dahulu ke Australia, sedangkan untuk para pemain baru akan berangkat pada 16 Maret. Untuk pemain yang berkarir di luar negeri disebutnya bakal langsung ke Australia, sedangkan para pemain dari Liga 1 akan berangkat bersama dari Jakarta. Dan dengan persiapan yang ada ini, Pak Sumarji berharap bahwa waktu yang mepet bisa membuat persiapan Timnas Indonesia berjalan tetap lancar. Ya, soal pemanggilan pemain jelang laga bulan Maret nanti, Coach Patrick Kluivert dikabarkan bakal membawa 27 pemain ke Australia. Menariknya, pelatih asal Belanda itu disebut pula bakal membawa sejumlah muka baru atau debutan saat Timnas Indonesia menghadapi The Socceroos nanti. Jika melihat dari daftar pemain yang ada, nama baru yang berpotensi besar dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia adalah Ole Romani. Pemain berusia 24 tahun tersebut baru saja merampungkan proses naturalisasi dan menjadi WNI pada 8 Februari lalu. Dan saat ini Ole Romani hanya tinggal menunggu peresmian perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI oleh FIFA agar bisa memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Ole Romani sendiri bakal menjadi amunisi tambahan yang berharga buat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia nanti, terutama saat menghadapi The Socceroos. Pasalnya, lini depan dari skuad Garuda dipastikan bakal pincang setelah Ragnar Oratmangun harus absen akibat sanksi akumulasi kartu. Oleh sebab itulah, kemampuan dan jam terbang Ole Romani di Eropa membuatnya cocok untuk mengisi pos yang ditinggalkan Ragnar Oratmangun. Tak bisa dipungkiri, kalau Timnas Indonesia kini benar-benar berusaha agar bisa konsisten bersaing di level elit Asia. Selain memperkuat tim dengan mendatangkan pemain hingga pelatih berkualitas top, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga kian memperkuat relasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Hubungan keduanya disebut sangat dekat sehingga memunculkan spekulasi bahwa Indonesia menjadi anak emas dari FIFA. Ya, dengan ambisi besar tim Garuda melaju ke panggung dunia edisi ini, FIFA dan aliansi negara Eropa benar-benar terbukti memberikan dukungan penuh bagi rencana skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026. FIFA telah membuka kantor perwakilan di Jakarta dan berencana mendirikan pusat latihan berstandar internasional di ibu kota Nusantara. Dukungan ini bukan sekadar simbolis, melainkan bukti komitmen Infantino terhadap kemajuan sepak bola di tanah air. Tak berhenti di situ, kerjasama dengan federasi Eropa seperti KNVB juga mulai menampakkan hasil, yang mana arus pemain diaspora asal Belanda yang membela skuad Garuda semakin deras. Selain itu, beberapa pemain Indonesia kini pun merumput di klub Eropa, mencicipi iklim kompetitif tingkat tinggi. Di sisi lain dari itu, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Inggris juga menyatakan minat untuk membantu pengembangan dari kompetisi Liga 1 yang tujuannya memastikan para talenta lokal memiliki wadah terbaik sebelum unjuk gigi di level internasional. Jelas, kolaborasi PSSI dan KNVB membuat suasana Timnas Indonesia terasa kental dengan nuansa Eropa. Masuknya Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Danny Lanzat membawa sentuhan total football yang diharapkan mampu mendongkrak kualitas dari permainan skuad Garuda. Tak hanya itu, PSSI juga merangkul Federasi Sepak Bola Jepang guna meningkatkan kualitas wasit dan juga pelatih usia muda.
Ya, langkah ini dinilai krusial untuk membangun fondasi sepak bola nasional yang lebih kuat dan juga berdaya saing global. Meskipun peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih harus dirintis melalui 4 laga sisa kualifikasi, optimisme juga mulai tumbuh. Kehadiran pemain diaspora di Eropa, perbaikan struktur kompetisi, serta dukungan besar dari FIFA dan negara Eropa kian menguatkan asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan sinergi lintas federasi, pelatih berkualitas dan juga pemain diaspora yang berpengalaman, Indonesia siap mencatat sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Timnas Indonesia hanya berjarak satu langkah penting untuk mewujudkan mimpi lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika skuad Garuda mampu meraih 9 poin dalam laga melawan Australia, Bahrain, dan Tiongkok, peluangnya kian terbuka. Pelatih Patrick Kluivert menilai persiapan harus total. Ia menegaskan setiap pemain perlu menyingkirkan ego pribadi demi kepentingan tim. Masuknya Oleh Romeni pun jadi angin segar. Penyerang naturalisasi ini diharapkan bisa memecah kebuntuan di lini depan. Meski begitu, persaingan antar pemain kian sengit karena sejumlah striker lokal dan diaspora lain mulai menemukan sentuhan terbaik. Di sisi lain, Elkan Bagot menunjukkan performa konsisten bersama Blackpool usai pulih dari cedera. Ia rutin tampil sebagai starter dan kian kokoh dalam duel udara. Melawan tim sekelas Australia dan Bahrain yang memanfaatkan crossing, kehadiran Elkan sangat dibutuhkan. Elkan sendiri menegaskan komitmennya untuk timnas Indonesia tak berubah. Ia mengaku selalu bangga mengenakan seragam Garuda, terlepas dari perubahan pelatih ataupun kondisi apapun di klub. Pelatih Patrick Kluivert pun menyambut baik jika setiap pemain diaspora bisa mendapatkan jam terbang rutin di luar negeri. Patrick Kluivert sadar lini depan timnas juga kerap mandek saat memasuki kotak penalti lawan. Oleh Romeni disiapkan untuk mengatasi masalah ini, meski ia sendiri tengah berjuang menembus tim utama di klubnya. Selain Romeni, ada nama Mauro Zylstra, Eliano Reinders, hingga bintang lokal seperti Ramadan Sananta dan Egy Maulana Fikri. Seluruh elemen timnas Indonesia diharapkan bersatu menghadapi round 3. Patrick Kluivert meminta pemain fokus sepenuhnya pada taktik dan kekompakan. Tanpa persatuan, mustahil skuad Garuda bisa tampil maksimal. Elkan Bagot, Sandy Walsh, Oleh Romeni, hingga Ramadan Sananta mewakili harapan baru bagi timnas. Jika semua berjalan lancar, meraih poin maksimal melawan Australia, Bahrain, dan Tiongkok bukanlah mimpi kosong. Kini publik menanti aksi nyata Garuda di lapangan. Naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia benar-benar memasuki babak baru. Hingga kini banyak pemain keturunan yang mulai berbondong-bondong ingin membela timnas Indonesia. Di antaranya, memang belum diseriusi oleh PSSI hingga si pemain yang masih menunggu panggilan dari negara tempat mereka dilahirkan. Di antara pemain itu adalah Pascal Struijk hingga Ian Maatsen. Untuk Pascal Struijk, baru-baru ini dirinya menjadi pahlawan timnya di lanjutan IPL Championship. Momen yang seharusnya bisa membuat Ronald Koeman tertarik untuk memanggilnya. Sayangnya, sampai saat ini pelatih timnas Belanda itu belum pernah memberikan kesempatan kepada Pascal Struijk. Bahkan, Koeman malah memberikan harapan palsu kepada pemain Leeds United FC. Harapan itu sebelumnya juga dirasakan oleh Ian Maatsen, di mana melihat hal itu, legenda Belanda yakni Ruud Gullit juga memberikan sebuah pernyataan yang mengejutkan. Pernyataan yang secara tidak langsung mendukung agar Pascal Struijk dan Ian Maatsen untuk bergabung ke timnas Indonesia saja. Lantas pernyataan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Permainan luar biasa baru saja ditunjukkan oleh Pascal Struijk bersama timnya Leeds United, di mana pemain berusia 25 tahun itu mampu mencetak 2 gol. Gol yang membuat Leeds comeback atas lawannya Sunderland, gol yang pastinya membuat Leeds semakin kokoh di puncak klasemen dan berkesempatan besar untuk promosi ke Premier League. Selain itu, Struijk juga berperan besar soal tangguhnya lini belakang dari Leeds United, karena sampai saat ini timnya baru kemasukan 20 gol. Mereka cuma kalah dari Burnley yang musim ini baru kemasukan 9 gol. Struijk memberikan kode sekaligus sindiran untuk Ronald Koeman, di mana usai menjadi pahlawan timnya, Struijk langsung mengunggah sesuatu di akun Instagramnya. Unggahan itu adalah soal keberhasilan dirinya mencetak 2 gol ke gawang Sunderland. Gol yang sekaligus membuat timnya meraih 3 poin. Di mana unggahan ini bisa saja sebagai bentuk kode untuk Ronald Koeman agar nantinya pelatih timnas Belanda itu mau memanggil Struijk entah dalam pertandingan uji coba maupun pertandingan resmi. Tapi untuk saat ini masih dianggap berat karena Struijk masih bermain di Divisi 2 Liga Inggris. Maka dari itu,
Musim depan dirinya harus mempromosikan ke Premier League agar peluang membela timnas Belanda menjadi besar. Sayangnya, Struijk juga harus bersaing dengan bek-bek lain yang tentu tak kalah berkualitas dari dirinya. Struijk juga di PHP Belanda sebanyak 2 kali, dan sejatinya mendapatkan panggilan timnas Belanda bukanlah sesuatu yang asing bagi Struijk. Tercatat dirinya pernah mendapatkan panggilan 2 kali, tepatnya pada tahun 2022 ketika nama Struijk masuk ke dalam skuad sementara timnas Belanda di ajang UEFA Nation League. Sayangnya saat Belanda mengumumkan skuad final, nama Struijk malah tidak ada, sehingga mimpinya untuk membela Belanda tertunda. Momen yang sama juga dialami Struijk ketika namanya masuk ke dalam skuad bayangan Belanda untuk ajang Piala Dunia. Dan lagi-lagi, dirinya harus gigit jari karena namanya tidak dipilih pelatih timnas Belanda saat itu, yakni Louis van Gaal. Di mana Struijk lebih baik jangan terlalu berharap dan juga mau melihat nasib dari Madsen. Bagi Struijk, mendapatkan panggilan timnas Belanda tentu sebuah hal yang diimpikan. Tapi saat ini lebih baik dirinya jangan terlalu berharap. Alasannya adalah karena selain dia masih ada pemain yang belum mendapatkan debut, padahal pemain itu terkenal bagus dan sudah memiliki banyak pengalaman. Pemain yang dimaksud adalah Ian Madsen. Sama halnya dengan Struijk, Madsen juga sudah beberapa kali di PHP oleh timnas Belanda, ya terutama Ronald Koeman. Padahal, jika melihat CV dan kualitas dari Madsen, pemain yang satu ini sudah sangat pantas membela Belanda. Selain pernah bermain di final Liga Champions, Madsen juga pernah bermain untuk beberapa tim besar Eropa seperti Chelsea hingga Borussia Dortmund. Legenda Belanda menyarankan Struijk dan juga Madsen untuk membela Indonesia, dan jika terus di PHP oleh Belanda, Struijk maupun Madsen bisa saja mengalihkan pilihannya. Soal Indonesia, sebelumnya juga pernah mendapatkan sorotan dari legenda Belanda, yakni Ruud Gullit, yang menurut mantan pemain AC Milan tersebut, Indonesia adalah tim yang saat ini tengah berkembang dan juga siap untuk bersaing di level yang lebih tinggi. 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga benar-benar akan terasa seperti final di setiap matchnya. Ya, jelas. 3 dari 4 pertandingan yakni melawan Australia, Bahrain, serta Cina, apapun caranya harus bisa dimaksimalkan. Nah, semua juga paham kalau salah satu cara untuk membuat timnas jadi lebih kuat adalah melalui program naturalisasi. Nggak seperti Malaysia yang asal ngeklaim, Indonesia memang diketahui punya stok pemain keturunan yang melimpah plus datanya jelas. Dan melihat bagaimana progres timnas Indonesia yang kini semakin maju, pada akhirnya pun juga membuat para pemain grade A menjadi semakin yakin. Nggak cuma itu pun, mereka yang udah atau belum atau bahkan yang nggak bisa dinaturalisasi pun sejatinya memiliki rasa kebanggaan tersendiri ketika memiliki darah Indonesia. Ya, hal yang sama dirasakan oleh salah satu pemain keturunan yang belakangan santer dikaitkan akan dinaturalisasi, yaitu Miliano Jonathans. Miliano Jonathans, pemain Liga Belanda keturunan Depok, Jawa Barat ini memulai tahun baru dengan menjalani latihan pertamanya bersama klub barunya FC Utrecht, di mana penyerang berusia 20 tahun itu optimistis menatap perjalanan baru dalam karirnya bersama FC Utrecht dan berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk melakoni laga debut secepat mungkin. Bersama Utrecht, Jonathans melangkah jauh dengan pesat setelah 3 minggu lalu masih berseragam Vitesse. Dari posisi terakhir di Kokon Champion Divisi menjadi posisi ketiga di Eredivisie atau Liga Belanda. Ia pun mengaku merasakan adanya perbedaan intensitas latihan dibandingkan dengan klub sebelumnya. Kini pemain berpostur 178 cm itu harus menunjukkan kualitasnya di level tertinggi. Ya, diketahui pada laga kandang terakhirnya untuk Vitesse, ia mengucapkan selamat tinggal kepada klub sambil meneteskan air mata. Ia mengaku bahwa itu merupakan momen yang sangat emosional, apalagi ia turut menyumbang gol pada laga tersebut. Dan kini setelah merapat ke klub kasta teratas Liga Belanda, Miliano Jonathans pun juga berbicara mengenai peluangnya membela timnas Indonesia sebagai pemain berdarah Jawa Barat. Ya, dengan darah Indonesia yang dimilikinya, Jonathans memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. PSSI pun dikabarkan telah mempertimbangkan sebagai salah satu calon pemain naturalisasi berikutnya. Namun pemain kelahiran Arham itu mengaku belum bisa membuat keputusan sebelum akhir musim ini. Kemungkinan itu ada, tetapi saya tidak ingin membuat keputusan sampai akhir musim.
Ya, tapi meski demikian, dengan keterbukaan yang disyaratkan oleh Miliano, sang ayah pun juga diketahui sudah dihubungi perihal ini. Lansir dari laman Instagram transfermarket.co.id, ayah dari pemain yang kini berkarya di Utrecht tersebut sudah dihubungi oleh pihak PSSI. Staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan juga diketahui membagikan pertemuannya bersama keluarga Miliano Jonathan dan mengaku senang dengan momen tersebut, di mana kala itu keluarga pemain berusia 20 tahun ini sedang berlibur di Indonesia. Sedangkan memang diketahui Miliano sendiri tak ikut karena persiapan musim baru dengan klubnya. Ya, Miliano juga memberikan kabar baik terkait pembicaraan ayahnya dengan PSSI. Ia menjelaskan bahwa pembicaraan tersebut berlangsung positif, yang artinya kemungkinan dirinya bergabung dengan skuad Garuda juga sangat besar di masa yang akan datang. Dalam beberapa waktu ke depan, Timnas Indonesia era baru akan hadir memulai perjalanannya kembali dengan 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia babak ketiga yang bakal dinakodai oleh pelatih anyar pilihan PSSI Patrick Kluivert. Ya, hari demi hari Patrick Kluivert terus mencoba untuk beradaptasi dengan segala hal yang ada di Indonesia, mulai dari kultur, budaya, dan sebagainya. Tentu saja dengan kondisi skuad Garuda sekarang ini, begitu banyak sorotan yang tertuju kepada Indonesia. Ya, karena selain secara mengejutkan mendatangkan pelatih baru, tim Merah Putih juga memiliki peluang yang cukup besar untuk menembus gelaran terakbar dunia edisi 2026 jika mampu memaksimalkan sisa laga di babak ketiga nanti. Nah, peluang besar yang dimiliki oleh tim Garuda ini sampai-sampai diyakini oleh federasi tertinggi dunia yakni FIFA yang memprediksi kelolosan Indonesia pada ajang bergengsi level dunia ini. Keyakinan ini diungkap oleh FIFA dalam artikel yang diunggah di situs resminya pada Sabtu 4 Januari lalu, di mana FIFA juga menyebut ada satu pemain muda yang akan menjadi penentu lolosnya Garuda ke putaran final Piala Dunia 2026. Memang waktu diakui kalau perjalanan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 masih sangat panjang, sebab tim Merah Putih masih harus berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia melawan tim-tim kuat seperti Australia, Bahrain, dan Cina dengan posisi mereka saat ini yang hanya berjarak 1 poin dari Australia di peringkat kedua. Ya, pencapaian ini bak anomali bagi timnas Indonesia. Pasalnya banyak pihak yang sebelumnya meragukan kiprah tim Merah Putih di babak ini. Apalagi Indonesia berada di luar 100 besar ranking FIFA serta belum punya pengalaman tampil di babak kualifikasi seperti negara lain. Namun meski begitu, kondisi ini sejatinya disadari betul oleh FIFA selaku penyelenggara ajang ini, di mana mereka kemudian menyoroti kiprah hebat timnas Indonesia dengan percaya kalau tim Garuda bisa saja ke putaran final Piala Dunia 2026 apabila pemain muda berbakat Garuda tampil memukau. Ya, satu sosok yang disorot ini tak lain dan tak bukan adalah Marcelino Ferdinand, pemain muda yang menurut rilis artikel FIFA dikatakan dapat membantu timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, tentu dengan prediksi FIFA yang begitu yakin akan kiprah Garuda ini, lantas muncul berbagai teori yang menyebut kalau FIFA sejatinya terkesan membantu Indonesia buat lolos ke Piala Dunia. Ya, gimana enggak? FIFA dinilai berhasil melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 sebab kehadiran Garuda bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian 3 negara tuan rumah Piala Dunia 2026 yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Netizen Indonesia yang juga dikenal aktif di media sosial, di mana apapun postingan soal timnas Indonesia atau sepak bola tanah air yang diunggah media-media luar, langsung ramai dibanjiri oleh ratusan ribu bahkan sampai jutaan netizen Indonesia, sehingga FIFA jelas mendapatkan keuntungan dari engagement ini. Kemudian satu lagi, Piala Dunia 2026 diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, yang mana jam tayangnya tak akan ramah dengan negara-negara Eropa. Namun di saat bersamaan laga-laga Piala Dunia 2026 disinyalir akan tayang pada subuh atau pagi hari di Indonesia, yang pastinya membuat masyarakat akan memantau ajang tersebut tanpa kesulitan. Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memang negara gila bola dengan basis supporter terbesar di kawasan Asia. Karena inilah teori perihal FIFA bantu Indonesia buat lolos ke Piala Dunia tak berhenti menyoal tingginya engagement. Terbukti juga dengan keputusan FIFA yang menguntungkan kubu Garuda Aswan Kluivert, di mana seperti yang kita tahu sebelumnya, Kluivert memastikan bahwa dirinya akan terus menambah kekuatan di skuad timnas Indonesia dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru dari Eropa.
Pelatih asal Belanda itu secara spesifik juga menyebut identitas sosok incarannya yang akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Ya, Jairo De Wolf diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada 20 dan 25 Maret nanti melawan Australia dan juga Bahrain. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda itu memiliki darah Manado, Sulawesi Utara menurut pengakuan dari neneknya, sehingga berhubung memiliki garis keturunan Indonesia, Jairo De Wolf telah memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi demi membela skuad Garuda. Nah, tetapi di sini diketahui pula bahwa FIFA memiliki mekanisme tersendiri terkait status pemain yang sudah pernah membela timnas senior di ajang resmi dengan 3 caps atau lebih, tidak dapat membela timnas negara lain. Sedangkan menurut Transfermarkt, Jairo De Wolf telah memperkuat timnas Belanda senior sebanyak 3 kali. Namun laga terakhirnya terjadi pada 6 September 2015 saat masih berusia 18 tahun, 11 bulan dan 28 hari. Dan untungnya keputusan FIFA dalam Kongres pada 2020 menyetujui perubahan peraturan di mana pemain kini bisa pindah timnas negara lain jika telah memainkan tak lebih dari 3 laga kompetitif di level senior sebelum berusia 21 tahun. Jelas keputusan FIFA tersebut membuat Jairo De Wolf masih bisa dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia dan menguntungkan Khalifa sebagai pelatih anyar yang membutuhkan jasa sang pemain.